Halo guys, balik lagi di Jalan Menggagas bareng gue Aril. Di kesempatan kali ini kita bakalan membahas terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Simak penjelasannya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam pidatonya di hari ulang tahun Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal biaya penyelenggaraan pilkada atau pemilihan kepala daerah langsung yang dianggap terlalu mahal. Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien dalam proses pemilihannya. Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yaitu untuk memilih anggota DPRD. Selebihnya, para legislator atau DPRD ini yang akan memilih bupati hingga gubernur. Lantas, apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD melanggar konstitusi dan berpotensi mengganggu demokrasi? Simak penjelasannya sampai tuntas. Jika kita melihat kilas balik ke belakang di tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merevisi Undang-Undang Pilkada, yang salah satu pokok pembahasannya adalah terkait mekanisme pemilihan. Sebanyak 6 fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa untuk menjadi capres-cawapres pada saat itu, yakni Partai Golkar, PKS, PAN, P3, dan Gerindra, menginginkan supaya mekanisme pilkada oleh DPRD. Nah, kemudian fraksi PDIP, PKB, dan Hanura, partai pendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala, ingin agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Setelah tarik ulur tersebut, akhirnya Koalisi Merah Putih berhasil menggolkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pasca revisi tersebut, pasal 3 undang-undang tersebut mengatur bahwa gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Kemudian di ayat 2-nya, bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten atau kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Jadi tidak secara langsung oleh masyarakat tapi oleh DPRD-nya. Nah, pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu yang mencabut hak rakyat untuk memilih langsung itu akhirnya menuai berbagai kritik dan memunculkan gelombang penolakan. Pada 2 Oktober 2014, akhirnya Presiden SBY menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan aturan pilkada lewat DPRD. Yang pertama ada Perpu nomor 1 tahun 2014 yang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan yang kedua adalah Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemilihan pemerintah daerah. Inti dari Perpu ini adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Artinya, dalam sejarahnya memang sudah ada upaya agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dalam putusan MK nomor 072/073/PUU/2 Romawi /2004, MK berpendapat bahwa sistem pilkada merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang membebankan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih antara sistem demokrasi langsung, yakni pemilihan langsung oleh rakyat, atau sistem demokrasi tidak langsung, yakni diwakili oleh lembaga representatif, dalam hal ini adalah DPRD. Nah, MK berpendapat pada saat itu ya bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 UUD 1945 tentang pilkada itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau tidak langsung. Karena UUD 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis. Asalkan pilkada secara demokratis, baik langsung maupun tidak langsung itu tidak menjadi masalah selama berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. Jadi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidaklah melanggar konstitusi dan menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, untuk mengatur apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau
tidak langsung melalui DPRD. Nah, lalu apa saja dampak positif atau keunggulan atau kelebihan dari dilakukannya pilkada secara tidak langsung atau diwakili oleh DPRD ini? Yang pertama adalah efisiensi anggaran. Beberapa pihak berpendapat bahwa mekanisme pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar, baik dari sisi anggaran negara maupun anggaran daerah. Menggunakan DPRD sebagai pemilih itu bisa mengurangi biaya kampanye dan biaya administrasi yang terkait dengan pemilihan langsung. Kemudian keuntungan yang kedua adalah peningkatan kualitas pemimpin. Diharapkan bahwa dengan memilih kepala daerah melalui DPRD, proses seleksi bisa lebih selektif dan berbasis pada kompetensi. DPRD bisa memilih calon yang lebih berkompeten dan berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dibandingkan dengan kandidat yang mungkin hanya populer di kalangan masyarakat namun kurang memiliki pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas politik, yang mana proses pemilihan yang lebih terkontrol dapat mengurangi polarisasi atau ketegangan politik yang sering terjadi dalam pilkada langsung, yang kadang juga bisa berujung pada konflik sosial atau politik yang merugikan masyarakat. Nah, apabila kita berbicara mengenai dampak negatif dari dilakukannya pilkada tidak langsung atau melalui DPRD, yang pertama adalah menurunkan partisipasi rakyat. Salah satu argumen utama terhadap pilkada oleh DPRD adalah menurunnya keterlibatan langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya. Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik, sementara mekanisme DPRD dapat mengurangi hak suara rakyat. Selain itu, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Firman Nur, memandang usulan pilkada tidak langsung akan membuat rakyat tidak berdaya karena tidak punya hak pilih. Rakyat tidak bisa melawan penguasa yang memiliki koalisi besar di DPRD. Artinya, kejadian seperti di Pilkada Jakarta yang dimenangkan oleh paslon Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh koalisi kecil itu tidak akan pernah terjadi lagi jika pilkadanya dilakukan oleh DPRD. Kalau menggunakan pilkada tidak langsung oleh DPRD, maka kemarin yang menang di Pilkada Jakarta seharusnya adalah Ridwan Kamil Suswono, yang sebetulnya suara di masyarakatnya tidak seunggul Pramono Anung dan juga Rano Karno. Yang kedua adalah meningkatnya potensi KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, dikhawatirkan akan ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang lebih besar. Karena pemilihan kepala daerah bisa menjadi bagian dari transaksi politik antar partai di DPRD, bukan berdasarkan pada kualitas dan kredibilitas para kandidat. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah menurunkan akuntabilitas pemimpin, yang mana pilkada langsung akan memberikan pemimpin daerah yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sementara jika dipilih oleh DPRD, mereka pasti akan cenderung lebih bertanggung jawab kepada partai politik yang memilihnya daripada kepada rakyat yang mereka pimpin. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengurangi demokrasi lokal. Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Jika digantikan oleh pemilihan oleh DPRD, bisa dianggap mengurangi esensi demokrasi itu sendiri. Selain itu, Firman selaku pengamat politik dari BRIN tadi juga menyampaikan bahwa pilkada tidak langsung tidak mampu menjawab adanya split ticket voting, yaitu pilihan politik pemilih yang berbeda dalam satu waktu. Jadi bisa saja seorang pemilih itu di Pilpres itu memilih kandidat dari partai A, di pemilihan legislatif dia memilih kandidat dari partai B, dan di pilkada dia memilih kandidat dari partai C. Jadi pemilihan kepala daerah yang diwakili oleh DPRD bisa saja tidak sejalan dengan kehendak asli dari rakyat. Well, gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakili oleh DPRD? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!